kita diskusi kecil kita, ternyata kita mempunyai kesamaan untuk bisa ditanyakan secara langsung kepada Mas Riko. Walaupun Mas Riko sudah pernah membahasnya di beberapa YouTube yang ada, kan gitu ya. Mungkin di sisa waktu ini mungkin mohon izin supaya kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Mas Riko. Mas Riko pernah menyinggung masalah tantra di sana. Jadi kan ada beberapa ekstrim laku-laku spiritual yang biasa dijalankan oleh orang Jawa maupun orang Bali. Apalagi di Bali ini kita banyak mewarisi hal-hal yang seperti itu. Contohnya lah seperti Lea itu. Lea itu kan kita dengarnya seperti generasi saya tidak pernah melihatnya, tidak pernah merasakannya, tidak pernah ketemu. Tapi hal-hal yang begini itu adalah bagian dari tantra. Kalau Lea itu perwujudannya mungkin masih kalau kita lihat di Bali sekarang itu kan ada barong, rando dan segala macam itu adalah bagian dari ini tantra itu, terkait tantra. Nah, tantra itu kan seperti Mas Iko pernah singgung juga itu namanya tantra Bhairawa kalau di Bali. Nah, hal-hal yang begitu itu bagaimana kita bisa menjelaskan dari sisi kesadaran? Apakah itu memang ada nyata sama dengan misalnya Ratu Pantai Laut Selatan itu Nyi Roro Kidul itu dijelaskan dengan berbagai macam versi kan. Nah, terus menurut Mas Riko itu dari sisi kesadaran ini bagaimana nih menjelaskan fenomena-fenomena yang seperti ini nih yang masih kita anut sampai sekarang ini? Apakah benar itu ada ilmu-ilmu kesaktian yang seperti itu? Sebab di Bali ini umrah nih sampai hari ini pun kita warisi. Dan kalau misalnya boleh panjang lebar lagi sedikit ada waktu, saya mengalami sendiri waktu masih kecil gitu. Bagaimana orang itu trans misalnya di pura itu. Di pura nih, tadi saya pernah saya menyaksikan sendiri. Ini ada tetung nih, tetung tuh pacuk yang payung dia. Jadi dia tuh melompat kayak monyet ya. Tak melompat di bawah tetung itu dia gelanting gini nggak patah tuh tetung. Ya 3 kali mau pindah tempat itu nggak patah. Sedangkan kalau kita ambilnya gini bisa patah itu. Dan fenomena-fenomena yang lain yang terkait dengan kelauan. Misalnya dia menganggap api ini seperti air gitu di pada saat kelauan itu. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap trans kayak ini benar apa adanya persis seperti kebenarannya kayaknya seperti luar biasa gitu. Cuman itu aja mungkin di awal barangkali ada yang menambahkan nanti lagi segala macam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi gini, jadi tantra itu kan ada Vikiana Bhairawa Tantra itu kan Vikiana Bhairawa Tantra itu kan asalnya tantra itu kan kumpulan teknik yang dijadikan satu itu ada sebelum Hindu ya kan, kemudian dari ajaran Hindu kemudian Buddha itu terpengaruh setidaknya oleh ajaran tantra. Jadi kayak menyadari nafas, vipassana itu terpengaruh oleh teknik tantra, dimana teknik tantra itu menyadari jeda antara dua nafas, kemudian nyadari ruang, kemudian di vipassana dipermudah setidaknya nyadari nafasnya dulu, jadi pelan-pelan akan sadar jedanya. Itu kan salah satu bentuk kulturisasi kan, nyampur gitu. Jadi kayak Gautama mengadaptasi teknik tantra kemudian jadi vipassana, ada pengaruh gitu. Karena ketika beliau kecil ya kemungkinan dia mendengar teknik-teknik itu, atau ketika dia berburu selama 12 tahun sebelum duduk di bawah pohon Bodhi dia mendengar ajaran-ajaran seperti itu, melakukan teknik-teknik seperti teknik Hindu, tantra kan banyak kan. Kemudian contoh gini lah, ada 2 orang, yang satu ini mentalnya main-main, yang satu ini serius. Kita bagi 2 aja biar gampang. Dua-duanya sama-sama diajarin untuk menyadari jeda antar nafas. Yang main-main ini prakteknya akan benar, kemungkinan benar 90% benar. Dia nggak akan nyari jedanya karena dia main-main. Dia cuma menyadari nafas, lama-lama karena main-main dia rileks, dia santai. Oh ternyata ini jedanya. Kemudian jeda disadari sebagai ruang. Tapi yang serius dia akan mencari jedanya. Ketika kita nyari jedanya kita nggak akan nemu, karena yang mencari adalah yang dicari. Kayak kita mencari mata, mencari dirinya sendiri, nggak bisa kan. Jadi ketuhanan adalah yang melihat melalui mata semua orang, melalui mata kita. Yang melihat melalui mata kita dengan yang melihat melalui mata Uma itu sama kualitasnya, nggak mungkin beda, ya kan. Contoh kekosongan di sini sama kekosongan di botol itu kekosongan yang sama.
terpisah nggak kekosongan di dalam sini sama situ? Enggak kan? Contoh lain, ini kan ada kekosongan. Misal ini tak pindah ke sini, kekosongannya kemana? Nggak kemana-mana kan? Paradoksnya kan di situ kan. Jadi tidak bisa dikatakan dan tidak bisa dikonsepkan karena kosongnya ketika dipindah di sini ada, ya kan? Nah kemudian ketika dua orang ini kepisah, akhirnya kan terjadi sekte kan. Yang ini benar, arahnya benar, tracknya, yang ini agak melenceng, ya kan? Ada satu jenis lagi, dari kecil dia percaya gaib, ketika praktek itu hasilnya akan beda. Sama kayak mirroring lah. Mirroring ketika dipraktekkan oleh orang yang nggak ada dogma gaib, dia nggak akan melihat macam-macam. Contoh lah, jadi dulu itu mirroring awalnya diajarkan di Bersiwa untuk durasi lama. Kita ada 500 alumni, dia itu nggak pernah melihat macam-macam, nggak melihat macan, asap, setan waktu mirroring. Tapi begitu itu mirroring dibawa di audiens ngaji Roso, hampir semuanya mengalami macan, atau tiba-tiba ngelihat pocongan, tiba-tiba ngelihat asap. Intinya gaibnya itu keluar. Berarti kan tergantung yang praktek, bukan tekniknya. Ketika yang latar belakang si praktisi ini akan mempengaruhi apa yang muncul. Dan kemudian ketika yang melihat macan ini menyebarkan tekniknya, akan terjadi kesalahan teknis. Biasanya ketika suatu ajaran itu udah diturunkan beberapa generasi, itu pasti akan kehilangan agak kehilangan esensi aslinya. Contoh aku bilang botol ini warnanya putih terus tulisannya aqua.